Tangis Abu Bakar dan Umar saat baca dan dengar Al-Quran. Allah menciptakan setiap orang untuk menangis dan tertawa. Tidak semua menangis karena apa yang ditimpakan kepadanya. Tangisan sahabat saat mendengar atau ketika membaca Al-Quran ini menjadi buktinya. Para sahabat dikenal sering menangis ketika membaca Al-Quran. Satu ketika Abdullah bin Mas'ud bercerita, Nabi Muhammad bersabda kepadaku, bacakan suatu ayat Al-Quran. Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin saya membacakan ayat untuk engkau, sedangkan ayat ini diturunkan kepada engkau, tanya Abdullah bin Mas'ud. Aku suka mendengarkannya dari orang lain, jelas Rasulullah. Maka Abdullah bin Mas'ud membacakan surat An-Nisa ayat 41. Dan bagaimana keadaan orang kafir nanti, jika kami mendatangkan seorang saksi, Rasul, dari tiap umat dan kami mendatangkan engkau, Muhammad, sebagai saksi atas mereka. Nabi Muhammad bersabda, cukup sampai di sini saja. Lalu Abdullah bin Mas'ud melihat Rasulullah menangis mencucurkan air mata. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, dan Tabrani. Imam An-Nawawi berkata, menangis ketika membaca Al-Quran adalah atribut orang yang berpengetahuan, dan simbol orang-orang yang saleh. Dalam surat Maryam ayat 58. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka tunduk sujud dan menangis. Abu Bakar Ash-Shiddiq juga merupakan sahabat Nabi yang tidak bisa menahan tangis ketika membaca Al-Quran. Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Abu Bakar adalah seorang pria yang menangis yang tidak bisa menahan matanya ketika dia membaca Al-Quran. Demikian juga Umar bin Khattab yang sholat subuh berjamaah. Beliau membaca surat Yusuf. Lalu beliau menangis hingga mengalir air matanya sampai tenggorokan. Dari Abdullah bin Shaddad radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar isak tangis Umar ketika saya berada di akhir baris dalam sholat subuh. Ketika dia membaca, saya hanya mengeluh tentang kesusahan saya dan kesedihan saya kepada Allah. Quran Surah Yusuf 86.